Bahkan kalau malam ini Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, kami tahu Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi kami, firman-Mu yang sanggup meneguhkan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan, karena kita percaya bahwa kesaksian itu membangkitkan iman kita. Terima kasih juga buat setiap kesaksian yang sudah masuk. Ya, Tuhan memberkati. Baik, saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, selamat sore. Ya, saya Ibu Kristiani dari Papua, Bu. Saya mau memberikan kesaksian atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, Bu. Dari tahun 2010 saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup pribadi saya. Saya juga agama sebelumnya bukan Kristen dan saya ini orang Sulawesi Selatan. Awal saya mengenal Tuhan Yesus itu sempat juga saya diancam oleh orang tua saya, kalau sampai saya menjadi Kristen, saya akan dibunuh. Tapi Tuhan itu baik karena setelah saya ikut Yesus, percaya kepada Tuhan, dan menjadi agama Kristen, keluarga saya hanya marah pada saya selama 2 minggu saja. Itu di luar dari apa yang saya bayangkan. Bahkan sampai saat ini, puji Tuhan, kami hidup rukun bersama dan semua keluarga dalam pergumulan saya untuk diselamatkan Tuhan juga. Tahun 2014 yang lalu saya mulai merasakan pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan saya secara pribadi dan saya juga menjadi pengikut Kristus. Saya terus bergumul untuk suami saya yang terus ada dalam dosa kemabukan dan juga amarah, emosi yang belum terkontrol dan belum bisa dia tahan. Semua masih dalam pergumulan. Memasuki tahun 2022, saya mendapat sebuah mimpi buruk dan terus diingat-ingat dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang membuat saya takut menjalani hari-hari di hidup saya di tahun 2022 ini. Dan saya akhirnya menonton YouTube. Disitulah channel Ibu Debbie lewat di beranda saya dan saya langsung menontonnya. Saya mendapat ketenangan, Bu, setelah mengikuti semua khotbah-khotbah Ibu dan mengikuti semua di channel Ibu. Iman saya semakin bertumbuh. Awal bulan Februari saya mulai mengikuti mesbah doa, ya, walaupun sendiri. Namun setelah 2 minggu suami dan anak-anak saya mulai ikut dan kami berkomitmen untuk terus mengikuti mesbah doa di tiap hari-hari kami, ya, sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, kami pun mulai menjalani doa puasa untuk membentuk iman dan merubah hidup kami. Dan luar biasa, Bu, puji Tuhan, Yesus dahsyat dan juga luar biasa berkuasa. Setiap doa puasa kami sehingga suami saya mengalami lawatan Tuhan secara luar biasa, Bu. Sekarang dia mulai meninggalkan minuman keras, ya, rokok, mabuk-mabukan, dan karakternya diubahkan Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Debbie dan seluruh tim mesbah doa karena Tuhan sudah memakai Ibu secara luar biasa bagi hidup kami secara pribadi. Terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat Ibu Debbie dan lewat kehidupan kami juga. Tuhan boleh pakai kami menjadi alat dan kesaksian di akhir zaman. Amin, puji Tuhan, ya, luar biasa saudara, sebuah kesaksian dari seorang ibu yang juga dipilih Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus. Walaupun tantangan yang harus dihadapi itu berat, tetapi ibu tetap kuat, bahkan bersyukur, ya, ibu mulai terus mengikuti, ya, khotbah-khotbah lewat YouTube dan dia menemukan channel saya, ya, dan akhirnya dia mulai menonton mesbah doa. Dia terus bergumul untuk suaminya yang mabok, merokok, ya, kasar, perilakunya dan karakternya.
Namun ketika Ibu Kristiani ya mengikuti mesbah doa terus rutin, akhirnya suaminya mulai mengikuti, anak-anaknya juga. Dan yang luar biasa ya suaminya diubahkan Tuhan. Sekarang mulai meninggalkan rokok, minuman keras ya dan semua karakter-karakternya mulai Tuhan ubahkan. Puji Tuhan ya, Tuhan mendengarkan dan Tuhan tahu kerinduan kita. Ketika kita terus berubah dan rindu untuk diubahkan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja, saudara. Kita melihat di sini ya apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, dan kita melihat bagaimana Tuhan mengubahkan suami ibu, ya itulah mujizat terbesar, saudara, ketika kita ini diubahkan, dilepaskan dari semua ikatan-ikatan dosa. Ya, kita berdoa biarlah terus Tuhan ubahkan ya karakter suami yang mabok, minum minuman keras, merokok, dan sekarang sudah diubahkan Tuhan ya. Kita percaya bahwa ketika kita mau berubah ya, ingat perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter. Karena itu saya juga berdoa bagi semua saudara ya yang masih terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, minuman keras, ya, obat-obatan terlarang, rokok. Biar kita berdoa, kita mau buang semua itu, saudara, ya, supaya kita boleh mengejar perkenanan Tuhan. Alkitab berkata, buanglah semua yang jahat itu, agar hidup kita boleh terus diperbaharui dan mencapai apa yang Tuhan mau, ya. Karena kita melihat, saudara, keadaan zaman hari-hari ini tidak semakin baik, ya, tetapi semakin menakutkan. Namun kalau kita mau berserah, kita mau terus percaya Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang mampu melakukan segala perkara di hidup kita. Baik, kita sudah sampai di Keluaran pasal yang kedua, saudara. Sekarang kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal yang pertama, di mana kita melihat kemarin bahwa akhirnya orang Israel, keturunan Israel mulai berkembang biak di Mesir, sehingga Raja Mesir tidak suka, ya. Dan akhirnya dia mengeluarkan ketetapan ya bahwa semua bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani ya untuk bersalin ya itu ya akan dihukum ya. Dan kita melihat di sana akhirnya mereka ditindas, tapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang ya, karena memang mereka disertai Tuhan, saudara. Sehingga akhirnya ya bidan-bidan itu menjawab kepada Firaun bahwa ya perempuan Ibrani itu tidak sama dengan perempuan Mesir, ya melainkan mereka itu kuat. Dan sebelum bidan itu datang mereka telah bersalin, kata mereka. Ya karena bidan-bidan itu takut akan Allah. Ya maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, lalu bertambah banyaklah bangsa Israel di Mesir. Nah akhirnya kita ya akan melihat sekarang tentang Keluaran pasal yang kedua. Kita tahu bersama di sana raja mengeluarkan sebuah titah bahwa ya lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi kalau anak perempuan biarkan hidup, tapi kalau anak laki-laki harus dibuang ke sungai Nil. Dan kita lanjutkan sekarang pasal yang kedua, Keluaran pasal yang kedua. Firman Tuhan berkata, judul perikopnya di sana Musa lahir ya. Jadi Allah memilih Musa di sini. Ayat yang pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Saudara ya, kita melihat ya ketika Musa lahir, jadi seorang laki-laki dari keluarga Lewi, keturunan Lewi, itu anaknya Israel, Yakub ya, menikah dengan seorang perempuan juga keturunan Lewi dari suku Lewi ya. Lalu dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, ketika dia lihat bahwa anak itu ya di sini dipakai bahasa cantik, tapi dia laki-laki ya, cakep ya, maksudnya cakep anak itu.
Lalu disembunyikanlah 3 bulan lamanya anak itu, ya. Lalu dikatakan, tetapi ia tidak dapat teruskan menyembunyikan lebih lama. Kalau ketahuan raja, bisa dibunuh, saudara. Akhirnya, ya, dia mengambil, dikatakan di sana, peti, ya, dia bikin dari, ya, dengan gala-gala, dibikin sebuah peti pandan, ya, dengan, ya, dipakalnya dengan gala-gala dan tir, ya, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruh di tepi sungai Nil. Saudara, ya, memang meskipun belum ada nama yang disebutkan, namun bayi dalam kisah ini adalah Musa, ya, sudah dikatakan di judul perikopnya. Ibu dan ayah Musa itu bernama Yokebed dan Amram. Kakak laki-lakinya adalah Harun dan kakak perempuannya ialah Miriam. Ya, kita tahu bersama. Perahu kecil yang terbuat dari bulu papirus itu dibuat oleh seorang perempuan yang mengetahui apa yang akan dilakukannya. Perahu-perahu sungai orang Mesir dibuat dari bulu yang sama dan dibuat tahan air dengan dilapisi aspal ter, ya. Bulu yang tumbuh setinggi 16 kaki dapat dikumpulkan di daerah-daerah berawa di sepanjang sungai Nil, ya. Itu sebabnya keranjang kecil yang disembunyikan di antara bulu itu akan dilindungi dengan baik dari cuaca yang sulit dan, ya, untuk dilihat. Sulit dilihat, ya. Juga dari cuaca. Jadi dibikin dari dari daun papirus, ya. Daun papirus itu, ya, konon katanya itu buaya tidak suka mencium, ya, makanya ditaruh itu supaya bayi itu selamat juga, ya, selain bisa melindungi tetapi juga, ya, melindungi dia dari, ya, dimakan oleh buaya. Dan dibikin dari bulu-bulu, saudara, yang tingginya itu 16 kaki. Ya, ini sejenis mungkin kayak bambu yang ringan lah, ya, untuk bisa ditaruh di air. Ya, ibu Musa itu mengetahui betapa salah, ya, jika ia membunuh anaknya. Namun, ya, sedikit saja yang dapat diperbuatnya untuk mengubah peraturan baru dari Fir'aun tersebut karena Fir'aun mengeluarkan peraturan. Satu-satunya pilihan baginya adalah menyembunyikan anak itu dan belakangan, ya, menaruhnya di sungai dalam sebuah keranjang kecil dari papirus. Allah memakai tindakan berani sang ibu untuk menaruh si anak, seorang Ibrani pilihan Tuhan, di rumah Fir'aun. Akhirnya, saudara, ya, apakah kita kadang-kadang merasa dikelilingi oleh, ya, kejahatan atau keadaan yang tidak enak, ya? Tapi kita percaya, saudara, Tuhan tuh memiliki cara-cara yang lain, ya, untuk menggenapi rencananya dan kehendaknya atas kehidupan seseorang. Sekalipun kan, ya, berat menghadapi apa yang Fir'aun suruh itu, membunuh anak itu, tapi kita melihat Tuhan tuh sanggup. Iya, ayat yang keempat di sana dikatakan, saudara, ayat yang keempat, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ayat 5, maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ayat 6, ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ayat 7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu dengan tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara, kita melihat Tuhan itu ajaib dan dahsyat.
Makanya kita juga harus percaya ketika Tuhan memilih dan memanggil kita untuk masuk dalam rencananya, maka Tuhan juga yang akan mempersiapkan, Tuhan juga yang akan membuka jalan. Ya, karena secara manusia mungkin ada banyak hal yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita. Ya, bayangkan ketika Tuhan mau memilih seorang yang akan dipakai untuk membebaskan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Ya, dia memilih seseorang dan itu adalah Musa. Ya, ketika Musa dipilih, kita melihat saudara, ya tidak mudah tantangannya. Ada peraturan dari raja bahwa semua anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani itu harus dimusnahkan, dibuang ke sungai Nil, ya, dibunuh, tetapi yang perempuan dibiarkan. Secara manusia kalau kita melihat gini rasanya sudah tidak mungkin, ya. Di kanan kiri depan belakang ini sudah peraturan raja yang tidak boleh dilanggar. Tetapi ya Tuhan sanggup melakukan segala perkara saudara, ya. Sehingga saya juga percaya betapa hancurnya ya ibu Musa ketika dia harus menghanyutkan anaknya sendiri di sungai Nil. Tetapi saat itu kakaknya Musa mengintip, ya, melihat bahwa ya siapa sangka ya bukan secara kebetulan putri Fir'aun saat itu mandi di sungai Nil. Dan dia melihat ya ada perahu kecil yang hanyut lalu diambil dan ternyata itu adalah Musa, bayi yang dipilih Tuhan itu. Lalu akhirnya dia mencari orang karena bayi itu masih sangat kecil, pasti membutuhkan ya air ASI. Lalu dia menyuruh orang mencari inang yang bisa menyusui. Ternyata juga yang dipanggil adalah ibunya Musa sendiri. Ya, betapa luar biasanya. Lalu dia dipercayakan untuk merawat Musa sampai besar. Ya, dan akhirnya diserahkan anak itu kepada putri Fir'aun. Ya, dan akhirnya putri Fir'aun mengambil dia, memberi nama dia Musa sebab dia diambil dari air. Saudara, kalau kita melihat di sini, siapakah putri Raja Fir'aun? Ya, ada dua penjelasan yang umum. Yang pertama, sebagian orang beranggapan bahwa Hatshepsut, ya. Hatshepsut adalah perempuan yang mengangkat bayi Musa dari sungai. Suaminya adalah Fir'aun Thutmose, ya, II. Ini akan sesuai dengan tanggal keluaran yang lebih awal. Rupanya Hatshepsut ya tidak bisa mempunyai anak, ya, putri Fir'aun yang ini. Karena itu ya Thutmose ya mempunyai seorang anak lelaki dengan perempuan lain dan anak ini yang akan mewarisi tahta kerajaan. Hatshepsut ya tentu menganggap Musa sebagai pemberian dari para dewa karena sekarang ia mempunyai anaknya sendiri yang akan menjadi ahli waris yang sah atas tahta kerajaan. Sebagian orang juga menganggap bahwa putri raja yang menyelamatkan bayi Musa itu adalah anak perempuan Ramses II, ya, bahwa dia seorang ya Fir'aun yang sangat kejam yang akan membuat kehidupan penuh sengsara bagi budak-budak Ibrani. Ini akan sesuai dengan tanggal keluaran yang belakangan, ya. Jadi ada dua penafsiran. Ya, tapi mungkin lebih masuk ya yang pertama karena itu dia tidak punya anak, ya. Kita melihat tapi siapapun dia, Alkitab mencatat ya bahwa putri Fir'aun yang mengambilnya walaupun tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Namun ya ada dua putri Fir'aun, saudara. Jadi Fir'aun itu adalah sebutan ya bagi Raja Mesir pada saat itu. Kita melihat bahwa Tuhan itu sanggup turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya bahkan ketika kakak Musa yaitu Maryam ya kakak perempuan dari Musa melihat bahwa putri Fir'aun menemukan Musa, dia dengan segera ya mengambil inisiatif untuk menyarankan seorang perawat ya bagi ibunya yang dapat memelihara bayi tersebut ya dan itu adalah ibunya sendiri. Alkitab tidak mengatakan apakah Miriam merasa takut menghampiri putri Raja Mesir saat itu ya dan apakah sang putri juga curiga terhadap gadis Ibrani tersebut. Tetapi Miriam memang menghampiri sang putri dan putri itu menyewa jasa Miriam dan juga ibunya. Keluarga mereka disatukan kembali ya dan kesempatan-kesempatan khusus dapat menghampiri kita tanpa terduga.
Karena itu saudara jangan biarkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu menghalangi kita untuk boleh mengalami kesempatan yang Tuhan berikan. Siapa yang menyangka akhirnya Putri Firaun mengambil ibunya Musa sendiri untuk menyusui anaknya. Dan ibu Musa dipersatukan kembali dengan bayinya yang sudah dia hanyutkan. Itu adalah tindakan berani dari sang ibu yang dipakai oleh Allah untuk memulai rencananya yang besar atas bangsa Israel. Saya yakin ketika dia menghanyutkan anak itu pasti pikirannya berkecamuk, hatinya hancur. Anak yang dia miliki masih bayi cuma bisa dia rawat beberapa bulan, harus dihanyutkan karena kalau tidak dibunuh sama Firaun, itu hanya dilempar ke Sungai Nil. Tetapi ini dia mencoba melakukan sebuah tindakan dengan menghanyutkannya di dalam perahu kecil. Saudara, kita melihat Tuhan itu memilih orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Dan Allah tidak memerlukan banyak dari kita untuk melaksanakan rencananya bagi hidup kita. Karena itu jangan kita fokus pada kesulitan-kesulitan manusiawi, karena Tuhanlah yang akan turut bekerja sebab banyak orang akhirnya imannya dilumpuhkan oleh tantangan, persoalan di depan mereka karena situasi yang mungkin kelihatannya mustahil menurut manusia kita. Namun biarlah kita mau fokuskan perhatian kita hanya kepada Allah dan bukan kepada masalah, supaya kita boleh melihat jalan keluar. Tuhan itu terlalu banyak memiliki jalan keluar bagi kita. 1001 macam cara dia bisa lakukan, asal kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan berbagai kesukaran yang seolah-olah itu jalan buntu bisa menjadi jalan keluar. Saat itu saya yakin dan percaya ibu Musa menghanyutkan Musa itu dengan hati yang sedih dan hancur. Dia pikir sudah tidak ada jalan dan itu satu-satu pilihan untuk menyelamatkan anaknya. Dia pikir itulah jalan buntu, tapi ternyata Tuhan mengubahnya menjadi jalan keluar. Justru Musa dipelihara oleh putri Raja Firaun, pasti layak diberkati dan dia dipelihara dengan baik. Bahkan ibunya sendiri dapat kesempatan mengasuh dia sampai besar. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau terus percaya dan berharap kepada Dia. Karena itu marilah kita mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Jangan lihat masalahmu yang besar, jangan lihat tantangan persoalanmu yang besar, tapi lihatlah kepada Tuhan yang besar yang sanggup membuat jalan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa saudara, dan kita akan merenungkan firman ini di dalam anugerah Tuhan. Mari kita satukan hati. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu itu yang terbaik. Engkau tidak pernah gagal. Engkau selalu menyatakan maksud dan rencana-Mu atas hidup kami. Kami belajar satu hal hari ini, sekalipun sulit tidak ada jalan rasanya. Ibu Musa memilih untuk menghanyutkan bayinya. Dengan perasaan yang hancur, dia berpikir dia akan berpisah dengan bayinya untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan sanggup mengubah apa yang sulit bagi kami menjadi sesuatu berkat. Tidak pernah disangka ternyata Musa ditemukan oleh putri Firaun dan dia dibesarkan oleh ibunya sendiri yang menyusuinya. Tuhan, ada banyak jalan buntu di depan kami yang seringkali kami rasa tidak ada lagi jalan keluar. Kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berserah pada rencana dan kehendak Tuhan, karena itulah yang terbaik bagi hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu, untuk mengandalkan Engkau senantiasa. Mampukan kami untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu hari ini Bapa. Rumah tangga kami berkati, suami, istri, anak-anak disertai Tuhan. Berkati pekerjaan kami, biarlah suami-suami juga boleh menjadi suami yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya diubahkan, yang hidupnya dipulihkan. Kami berdoa istri menjadi istri yang takut akan Tuhan, anak-anak juga takut akan Tuhan. Hidup mereka disertai, diberkati Tuhan, masa depan, jodoh anak-anak kami semua Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa juga Bapa untuk semua keluarga besar kami, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau. Biarlah anugerah Tuhan tercurah untuk keluarga besar kami. Bapa, hujan keselamatan, pertobatan tercurah. Selamatkan Tuhan.
Berdoa untuk keluarga kami juga yang sedang terbaring sakit. Mungkin itu orang tua kami, siapapun bahkan yang ada di luar sana Tuhan. Mereka yang sedang terbaring sakit entah di rumah sakit, di rumah atau di mana saja. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan lawat kesembuhan-Mu terjadi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Engkau jamah Tuhan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sanggup memberikan kesembuhan. Kami percaya lawatan Tuhan itu terjadi. Kami percaya anugerah-Mu tercurah. Kami berdoa kesembuhan terjadi terutama secara jiwa, supaya tidak ada amarah kepahitan, namun kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kalau sakit ini karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini juga menyerahkan untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang tertekan, terhimpit masalah kehidupan. Mereka yang ada di dalam ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Kami berdoa Bapa, biarlah urapan-Mu turun Tuhan, lawatan-Mu turun Bapa, sembuhkan bahkan lepaskan segala ikatan-ikatan dosa ini, segala yang semua yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, rokok Tuhan, yang terikat dengan game-game online, yang terikat dengan judi online. Kami berdoa Tuhan lepaskan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap mereka yang terikat hari ini dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam. Kami buang semua itu di dalam nama Yesus. Yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kami tolak dalam nama Yesus. Hidup kami dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami menyerahkan untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan. Kami berdoa Tuhan, bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Beri kepercayaan keturunan ilahi Bapa. Kami juga terus berdoa untuk setiap mereka yang ingin menjual aset. Tuhan, Engkau turut bekerja, yang terlilit hutang piutang. Tuhan, kebaikan-Mu, anugerah-Mu sanggup melepaskan setiap kami. Biarlah kami berharap hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, menyerahkan untuk setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia, lawat dari Sabang sampai Merauke. Ampuni bangsa kami Tuhan. Lepaskan bangsa ini dari segala macam pertikaian, roh-roh kekerasan, terorisme. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Segala ideologi-ideologi yang tidak berdasarkan Pancasila di negeri ini, kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala politik uang menjelang pemilu 2024, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang terikat di dalamnya Tuhan, kami juga berdoa dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang melepaskan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati pemimpin di bangsa kami, Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami mengalami lawatan dan pertobatan. Ampuni bangsa ini Bapa, biarlah orang-orang bertobat, berbalik kepada Tuhan. Diberkati rakyatnya, diberkati tanahnya, airnya, udaranya, sungainya, lautnya. Diberkati pertanian, perkebunannya, pertambangannya, peternakannya. Diberkati Tuhan rakyatnya. Terima kasih buat bangsa kami, Engkau yang menjagai bangsa ini. Berkati semua bangsa-bangsa lain yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuat kuasa darah-Mu, agar juga mereka boleh sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami terus berdoa untuk perang yang masih terjadi Tuhan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan bangsa-bangsa yang tidak sungguh-sungguh mencari Engkau. Berkati setiap mereka yang terus setia berdoa di mezbah doa, di belahan benua-benua yang ada di dunia. Tuhan memberkati dan menyertai. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati
keluar masukmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.